Kan damai sejahtera itu bukan sesuatu atau barang, benda, atau keadaan, tetapi sebab akibat. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah diakibatkan kita berdamai dengan Allah atas inisiatif Allah sendiri. Tadinya ini kita musuhnya Allah. Kenapa? Karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, dan dosa yang dari Adam dan Hawa menjalar ke manusia. Itu Alkitab katakan. Makanya saya sering katakan, manusia begitu lahir ke dunia, wah gitu ya. Itu tadi ada yang bawa anak kecil tuh. Dia udah berdosa belum? Udah. Saya sering kasih ilustrasi. Coba anak yang baru umur 1 tahun atau 2 tahun lah. Kita kasih permen dia 1. Temen yang sebaya dia, kita kasih 20. Dia marah. Dia iri. Nggak seneng. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Dosa itu yang ngajarin. Padahal baru usia 2 tahun. Bisa nangkep? Saya pernah gendong seseorang gitu ya. Di hadapan anak saya, malah saya sengajain gitu ya. Pahit loh dia. Itu sudah harus hati-hati ini. Mana yang masih punya bayi-bayi. Jangan sekali-kali mau pamerin apa tuh, membuat dia cemburu gitu. Gendongin orang lain gitu ya. Sambil ngeledek. Dia kepahitan tuh anak. Tangkap ini nih. Hati-hati saudara. Siapa yang ngajarin? Kenapa bukan gue yang digendong? Kenapa teman saya udah gitu ngeledek lagi? Nggak ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Benih dosa itu. Jadi manusia begitu lahir ke dunia udah ada benih dosa, putus hubungan dengan Allah. Kita jadi musuhnya Tuhan. Damai sejahtera adalah sebab akibat. Apa? Yaitu, damai sejahtera yang dari Allah adalah diakibatkan kita berdamai dengan Allah atas inisiatif Allah sendiri. Tadinya kita musuh ya. Keluarkan, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Pokoknya manusia itu begitu lahir ke dunia, kalau bahasa aslinya, berdosa, bukan berbuat dosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa saudara melakukan A, B, C, D. Yang menurut saudara itu adalah dosa-dosa gitu. Lahir ke dunia, yang saya kasih gambaran, anak kecil itu tadi. Siapa yang ngajarin? Saya harus marah nih. Saya luka hatinya nih. Ketika papa saya, ayah saya gendong yang lain. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Makanya dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ayat 24. Udah digabungin ya, ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dari Tuhan adalah apa? Yaitu kita berdamai dengan Tuhan. Tadinya kita musuh Allah atas inisiatif Tuhan. Dengan apa? Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Saya kasih ilustrasi begini. Satu hari saudara melanggar lalu lintas nih. Lampu merah. Saudara lihat kiri kanan nggak ada orang, nggak ada kendaraan. Terobos saja. Ternyata di situ ada polisi. Saudara pasti tahu dong kesalahan. Diprit dong. Prit. Selamat siang Pak. Bapak tahu kesalahannya? Tahu nggak? Tahu dong. Apa? Menerobos lampu merah. Harus ditilang dan disidang. Dan biasanya kalau orang nggak mau repot, maunya apa? Nanti apa? Damai. Berarti atas inisiatif kita dong. Yang berinisiatif itu harus mengorbankan sesuatu. Keluarin apa? Pak, damai ya. Sebelum ngomong damai udah diselipin dulu duit 50.000 atau 100.000. Pak, damai ya Pak, di STNK-nya. Betul nggak? Itu atas inisiatif Tuhan. Tuhan mau berdamai dengan kita. Dia mengorbankan sesuatu. Nah, dalam cerita tentang pelanggaran lalu lintas, saudara berinisiatif untuk berdamai dengan polisi, saudara yang harus berkorban dong, sejumlah uang. Tangkap ini, ya. Saudara, pernah nggak ketika kita bicara-bicara, kita mendengar satu ungkapan begini, terutama adalah yang hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, ketika dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ada kata-kata begini, aduh, kok saya jadi kehilangan damai sejahtera? Pernah? Ya? Pernah nggak? Pak Thomas misalnya lagi ngobrol-ngobrol, Pak, bagaimana ini? Iya nih, saya nggak tahu nih, saya jadi kehilangan damai sejahtera, gitu kan ya? Waduh, lakukan ini Pak, ini aja, gini-gini. Aduh, saya kurang sejahtera. Betul? Pernah? Pernah nggak dengar ungkapan begitu? Kenapa? Coba menurut saudara. Intinya begini saudara. Tadi yang saya katakan, aduh saya kurang sejahtera, aduh saya kok jadi kehilangan damai sejahtera. Artinya, ketika kita bilang, aduh saya kehilangan damai sejahtera,
kehilangan kontak dengan Tuhan. Ketika saudara mau melakukan hal-hal yang kelihatannya menyimpang, tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti saudara akan bilang apa? Aduh, saya nggak sejahtera nih, saya kurang sejahtera. Berarti apa yang kita mau lakukan, apa yang kita dengar, gitu, terus kita cerna dengan pikiran, hati kita, itu membuat lost kontak dengan Tuhan. Kayak terputus hubungan dengan Tuhan. Berkenan atau tidak? Setuju nggak, saudara? Ya, kalau saudara pernah dengar, aduh, saya kurang damai sejahtera. Nah, itu ya. Intinya damai sejahtera adalah adanya hubungan batin dengan Tuhan. Nah, tadi saya katakan, damai sejahtera adalah kita berdamai dengan Tuhan. Atas inisiatif Tuhan. Bahkan saudara yang udah jatuh ke dalam lumpur yang berdosa, kotornya bukan main, diangkat Tuhan, dibersihkan, dibasuh dengan darah Yesus. Diangkat jadi anaknya. Ketika terjalin lagi hubungan yang manis saudara dengan Tuhan, saudara yang tadinya berdosa, musuhnya Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Ketika ada hubungan itu, itulah yang disebut damai sejahtera. Jadi kalau saya tanya saudara, apa itu damai sejahtera? Apa? Hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Antara Tuhan dengan kita. Ya. Damai sejahtera adalah kembalinya hubungan kita dengan Tuhan. Tangkap ini ya. Nah, saya mau katakan damai sejahtera itu satu paket dengan sukacita. Karena apa? Ada kepuasan. Tangkap ini ya. Nah, tadi saya katakan damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu nggak sama dengan dunia. Saudara bisa ambil contoh nggak sama saya? Saudara kehilangan sesuatu, justru di situ ada damai sejahtera. Orang dunia bilang, waduh celaka 12. Pernah? Pernah nggak dapat sesuatu seperti itu? Kalau saudara ada di dalam relnya Tuhan, tangannya Tuhan, sesuatu yang terjadi mungkin kelihatannya masalah, tapi selalu saudara bisa melihat di balik masalah itu ada sesuatu. Makanya saudara begitu tahu terjadi sesuatu, pegawai minta berhenti, padahal saudara mengandalkan pegawai itu karena sudah ngalamin nih. Waduh, bagaimana ya, pusing kepala tuh. Begitu kita berserah kepada Tuhan, berhentinya pegawai yang kita andalkan. Tiba-tiba di sini ada damai sejahtera. Ketika saya berserah penuh kepada Tuhan, tiba-tiba peristiwa itu yang saya anggap, waduh kacau nih, saya kan mengandalkan dia banget. Begitu dia keluar, begitu saya berserah penuh kepada Tuhan, percaya 100% kepada Tuhan, tiba-tiba di sini ada damai sejahtera. Pegawai itu sabotase atau dibajak untuk pindah ke perusahaan yang saingannya, usahanya yang sama. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Sudah tahu apa yang terjadi? Setengah tahun kemudian kita baru tahu belakangnya. Selama ini kita diapain, kita nggak tahu kan. Anggap dia baik. Akhirnya kita tahu. Untung. Dia minta berhenti. Kalau kita berhentiin, kasih pesangon. Nah, itu contoh-contoh. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu nggak sama dengan dunia. Tangkap ya? Oke. Saudara pernah nggak, contoh nih ya, kehilangan damai sejahtera karena mengabaikan panggilan Tuhan. Atau menyimpang dari perintahnya. Panggilan Tuhan itu apa? Misalnya saudara digerakkan Tuhan oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Saudara keraskan hati. Nah, ketika saudara tetap nggak mau di sini, apa yang timbul? Kegelisahan. Dan saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang dulunya pengusaha, akhirnya dia menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Sebenarnya panggilannya jauh sebelumnya. Tapi ya bersikeras. Nah, selama perjalanan itu dia merasa kegelisahan yang luar biasa karena panggilan Tuhannya adalah lu melayani Tuhan. Dia kerasin hati. Nah, di sini nih. Damai sejahteranya jadi hilang. Kerja pun juga nggak semangat. Dan biasanya saya sering lihat harus terjadi peristiwa dulu baru saudara full time. Kalau saudara tanya saya, apakah Pak Yulius sekarang ini pelayanannya sudah full time? Saya katakan full time. Dulu setengah-setengah, usaha iya, hamba Tuhan iya. Sekarang jadi full time. Tapi harus terjadi dulu peristiwa di pandemi itu ya. Oke. Kehilangan damai sejahtera karena menyimpang dari perintahnya. Pernah ya saudara ya, Tuhan suruh A, saudara lakukan B. Di sini berdebar gitu ya. Contoh, Yesaya 48 ayat 18, ayo cepat keluar. Dikeluarkan. Saudara, begini, kalau ada satu perintah, belum saudara lakukan, tapi saudara fokus aja, apa sih yang Tuhan mau aku lakukan? Saudara belum lakukan. Lihat, firman Tuhan ini dahsyat.
sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, belum melakukan nih, maka damai sejahteramu akan seperti sungai, tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Apalagi saudara lakukan. Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan mendatangimu. Ada ya di ulangan 28. Nah, saudara lihat ini. Nah, saya tadi katakan,